6 Agustus 2021. Yang terhormat Kakak Vina Widya Wulandari selaku LO kelompok 13 Promnas dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di kesempatan kali ini saya Septina Kusumawardani selaku moderator akan membimbing debat kali ini dengan topik COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Di sini sudah ada 2 tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Oke, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan untuk tim pro untuk memulai menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat dipersilakan. Enggak. Untuk tim pro, bisa memulai menyampaikan argumennya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arjun Firdaus dari tim pro. Saya di sini akan mengeluarkan pendapat yang saya. Menurut saya, COVID-19 yang berada di Indonesia ini sudah sangat lama, sekitar hampir 2 tahun. Ada banyak cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu PPKM, vaksin, PSBB, dan yang lainnya. Dan yang menurut saya sangat setuju yaitu divaksin, karena vaksin sendiri membuat diri kita lebih tangguh daripada yang tidak divaksin, karena dalam vaksin tersebut dapat mencegah terjadinya COVID masuk ke dalam diri kita sendiri. Bukan cuma dengan vaksin saja, tapi bisa dengan masker dan juga selalu membawa hand sanitizer, dan jangan lupa dengan 3M, yaitu selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, dan selalu menghindari dari kerumunan. Baik, itu yang saya sampaikan. Lebihnya dan kurangnya saya mohon maaf. Baik, selanjutnya tim kontra untuk menanggapi argumen dari tim pro. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafidana Adlani. Saya dari tim kontra. Saya sesuai dari moderator tadi disuruh menanggapi dari tim pro, yaitu tadi menyinggung tentang masalah vaksin dan masker. Menurut saya vaksin dan masker itu belum sangat efisien karena Indonesia belum mampu menyediakan vaksin yang sama dengan jumlah penduduk Indonesia. Jadinya kalau bahas vaksin itu kurang efisien di Indonesia karena Indonesia hanya bisa mempunyai vaksin beberapa saja. Kalau bicara tentang masker, juga tidak semua warga Indonesia mau pakai masker setiap bepergian. Lalu pada sektor lain, yaitu sektor pendidikan, COVID-19 juga mempengaruhi dalam sektor pendidikan, yaitu pembelajaran jarak jauh misalnya. Pembelajaran jarak jauh banyak yang mengeluh susahnya sistem pembelajaran jarak jauh atau sistem daring. Kurang efektif saya dan tidak bisa mengontrol akhlak setiap anak karena setiap akhlak setiap anak itu wajib dikontrol oleh guru melalui pertemuan secara offline. Baik, itu saja menurut saya. Terima kasih. Izin menambahi boleh apa tidak? Ya, boleh, silahkan. Nah, terkhusus untuk vaksin tadi kan di Indonesia itu masih belum bisa menyentuh 30% ya dari seluruh penduduk Indonesia ya. Nah,
Itu menurut saya belum efisien dan pengirimannya atau pendistribusiannya itu sangat lambat. Nah, itu saja menurut saya. Untuk tim pro, apa bisa menanggapi argumen tentang tim kontra? Oke, saya menanggapi di sini. Sebelumnya tentang vaksin. Vaksin di sini kan itu tergantung dari orangnya. Kalian mau nggak vaksin? Soalnya vaksin sekarang sudah tersedia di setiap daerah juga. Di sini juga ada gitu. Tapi dari masyarakatnya sendiri kadang yang tidak mau. Takut inilah, takut itulah. Padahal itu kan untuk meningkatkan imun kita. Nah, yang kedua dari Masnya tadi tentang masker kan ya. Masker sekarang masyarakat banyak yang leye-leye. Menanggapinya itu nggak mengikuti protokol kesehatan. Banyak keluaran tanpa masker gitu, berkumpul tanpa mematuhi protokol kesehatan. Terus perihal pembelajaran daring. Sebenarnya kenapa dilakukan pembelajaran daring, yaitu untuk meminimalisir adanya penyebaran COVID lagi, dia tidak semakin meninggi gitu di Indonesia. Baik, untuk tim kontra, ada argumen? Saya akan menambahkan pendapat teman saya mengenai dua hal ya, antara dosis vaksin serta masker. Pertama, mengapa kok dari orang-orang tersebut itu banyak yang melanggar lah, terus kurang efektif lah segala macam. Pemahaman orang itu kurang tentang bahayanya COVID. Terus kata tim kontra tentang kenapa kok terlambat, orang-orang itu ada yang vaksin, ada yang enggak. Itu tuh padahal ya pemerintah itu maka dari itu memberi kebijakan adanya fase 1, fase 2, fase 3. Itu emang karena kelimitannya serta untuk mencicil begitu loh. Gak mungkin kan kalau misalnya satu Indonesia serentak langsung imunisasi. Menurut saya seperti itu. Mengenai pendidikan, itu pemerintah juga bikin subsidi kuota. Jadi bisalah kalau misalnya pembelajaran lewat daring seperti itu. Terima kasih. Dan Untuk sekarang tim kontra, nggak semuanya punya nggak jadi. apakah tim kontra dapat menanggapi dari argumen tim pro? Saya akan menanggapi. Saya. Oh, Iya. ya dulu. Saya Nurwadeni mau bertanya, apa sih fungsinya vaksin itu? Kenapa kakak saya udah vaksin dan mematuhi semua protokol kesehatan, betul. Dia kan sudah mematuhi semuanya, udah vaksin, protokol kesehatan, semua udah diterapin. Tapi kenapa kok masih kena virus gitu loh? Apa sih fungsinya vaksin itu? Udah itu aja. Untuk tim kontra, untuk tim pro dapat menjawab pertanyaan dari tim kontra. Permisi izin masuk. Saya Hikmah VNS dari tim pro. Tadi pertanyaannya adalah udah vaksin tapi kenapa sih masih kena COVID gitu kan ya? Lah, kan dari dulu sampean pas masih kecil kan ada imunisasi juga, imunisasi campak dan semacamnya. Tapi itu kan nggak menutup kemungkinan untuk kalian terkena campak di tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi walaupun udah vaksin, ya agak menutup kemungkinan kalau kalian tuh nggak bakalan terkena juga gitu. Seperti itu. Terima kasih. Untuk tim kontra, apakah bisa menanggapi dari tim pro? Saya Linda Nur Indah Prilita dari tim kontra. Ya, Saya setuju yang vaksin, kenapa vaksin tapi kok masih terkena COVID?
Memang itu benar, tapi saya nggak setuju karena pemerintah akibat pandemi COVID ini, hutang negara menjadi bertambah banyak. Saat ini posisi hutang pemerintah sekitar 6 triliun. Belum lagi laporan APBN. Dibebani tugas pembangunan infrastruktur dan perusahaan-perusahaan yang bangkrut itu ditanggung oleh APBN. Dan APBN dibebani hutang sebesar 2 triliun. Jadi hutang negara Indonesia sekarang sekitar 8 triliun. Saya nggak setuju karena saya akan menjelaskan tentang bidang ekonomi dampak pandemi COVID, yaitu masyarakat menengah ke bawah akan mengalami dampak PPKM ini. Karena mereka yang memiliki gaji upah harian, mereka akan tidak bisa untuk menyukupi kebutuhan keluarganya karena mereka terdampak oleh PPKM. Seperti jam 8 malam udah harus tutup semua. Misal mereka bekerja di warung, pinggir jalan. Padahal itu pendapatan mereka dari warung situ. Jadi saya kurang setuju tentang PPKM ini. Oke, terima kasih. Baik, untuk tim pro bisa menanggapi tanggapan dari tim kontra. Menanggapi, Kak? Iya, silakan. Sebenarnya di sini PPKM itu kan juga salah satu pencegahan untuk penyebaran COVID lagi kan ya. Nah, untuk masyarakat ke bawah yang katanya penghasilannya menurun atau apalah itu, oke, saya mengakui itu memang benar. Tapi, ada tapinya. Kenapa pemerintah sekarang Indonesia sekarang banyak hutang? Karena dari Indonesia sendiri pengen meringankan beban masyarakat sebenarnya. Tidak ingin masyarakatnya susah gitu dengan pandemi sekarang. Pemerintah cuman maunya masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti anjuran dari pemerintah. Begitu. Oke, untuk tim kontra ada tanggapan untuk tim pro tadi? Ya, saya akan menanggapi. Ya. Jadi gini, alangkah kebijakan pemerintah itu dibuat dengan menyeimbangkan itu ya, mempertimbangkan juga melihat kondisi masyarakat. Jadi nggak hanya asal memutuskan gitu. Jika untuk mensejahterakan masyarakat, mengapa masyarakat masih tidak sejahtera dengan keputusan pemerintah itu? Itu malah masyarakat banyak yang melanggar buktinya. Berarti kan mereka menunjukkan bahwa atau sikap mereka menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah itu tidak berpihak pada mereka. Gitu. Cukup itu saja. Oke, bisa untuk tim kontra untuk menanggapi tim pro, tanggapan tim pro tadi. Saya ingin menanggapi. Ya, silahkan. Saya dari tim pro. Jadi begini, pemerintah juga kan sudah memberikan bantuan kepada masyarakat. Pemerintah juga sudah berusaha untuk membantu masyarakat yang terkena dampak COVID. Nah, itu pembantuannya masih bertahap, ya mungkin belum sepenuhnya tersebar kepada masyarakat, tapi pemerintah sudah berupaya untuk membantu masyarakat yang terkena dampak COVID. Nah, untuk masyarakat sendiri yang melanggar, itu menurut saya salahnya masyarakat sendiri. Harusnya mereka lebih berhati-hati lagi agar tidak terkena dampak COVID. Kalau mereka lebih berhati-hati lagi, mereka tidak akan kesusahan untuk pembiayaan hidup mereka jika terkena COVID. Seperti kalau misalnya mereka harus banyak-banyak membeli vitamin atau apapun itu yang sangat banyak memerlukan biaya, belum lagi harus ke rumah sakit atau ini atau itu. Kalau mereka lebih tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mungkin bisa sedikit dikurangi. Menurut saya itu
kembali lagi ke diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing itu pengen tidak negara ini cepat terbebas dari COVID. Kalau pengen, harusnya kita itu sadar diri untuk melakukan mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu. Izin menambahkan. Iya, Dan silahkan. untuk tadi yang katanya hutang Indonesia semakin besar, sebenarnya nggak Indonesia aja ya. Setiap negara itu punya hutang luar negeri hutang sendiri. Seperti contohnya Cina. Cina itu yang kan katanya sebuah negara adidaya gitu kan. Bahkan dicatat oleh Bank Dunia bahwa Cina itu hutang luar negerinya yang paling terbesar. Jadi nggak Indonesia aja ya. Itu hampir semua negara itu punya seperti itu, Kak. Oke, untuk tim kontra, apa ada tanggapan untuk tim pro? Itu saya akan menanggapi, ya benar, setiap negara punya hutang. Tapi kita sekarang membicarakan negara Indonesia sendiri. Menurut saya, dana subsidi COVID ke rumah sakit itu terlalu besar dan menurut saya itu dijadikan ajang politik. Soalnya menurut data yang saya terima, setiap orang yang melakukan entah itu melahirkan, entah itu sakit apapun, mereka kalau ke rumah sakit harus menandatangani COVID. Dan jika mereka udah diisolasi di rumah sakit, mereka pasti keluar pasti jadi jenazah. Soalnya udah ada dokter kan yang mengatakan kalau obatnya itu keras dan obatnya bukan cuma satu yang disuntikan untuk pasien COVID itu. Dan dokternya itu kan ditangkap oleh polisi, tapi banyak warga atau banyak yang mendukung dokter itu, akhirnya dokter itu dikeluarkan kembali. Dan menurut saya, kalian pernah lihat gak yang viral di TikTok itu, aparat kesehatan yang lagi memakamkan jenazah, itu mereka terlihat sangat gembira dan sampai loncat-loncat. Itu kenapa? Karena mereka mendapatkan uang itu, soalnya dana subsidi bagi pasien yang meninggal karena COVID itu sangat besar dari pemerintah, sekitar 60 juta sampai 90 juta per orang. Oke, terima kasih. Baik, untuk tim pro, apakah bisa menanggapi tanggapan tim kontra tadi? Saya ingin menambahi, menanggapi argumen dari kontra. Mohon maaf yang tadi ya, dari awal kalau misal, tadi kan awal kan ada yang bilang itu, kalau kita pakai masker itu agak susah. Nah kalau kayak gitu kan, kapan gitu berhentinya pandemi ini? Nah yang ini yang selanjutnya, mohon maaf ya Mbak, mungkin Anda itu hanya mendengar dari omongan atau mengalami sendiri. Saya sendiri mengalami di rumah sakit juga nggak ada tuh yang tiba-tiba keluar COVID, enggak deh. Saya enggak itu, nggak pernah ngalamin kayak gitu. Terima kasih. Menambahin dari teman saya, begini, untuk suntik vaksinasi itu sebenarnya kalian kalau punya penyakit, memang vaksin itu dosisnya tinggi kan. Kalau kalian punya penyakit, bilang. Pasti dokter kalau memang yang mau vaksin itu pengen banget vaksin, pasti punya inisiatif lain kalau memang kalian bilang kalian punya penyakit gitu. Nggak sembarang juga. Nah, menanggapi lagi gini, kalau dari masyarakat Indonesia sendiri tidak bisa menerima kebijakan dari pemerintah, gimana Indonesia bisa terlepas dari pandemi ini? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, untuk tim kontra, apakah dapat menanggapi tanggapan dari tim pro tadi? Oke, saya akan menanggapi. Jadi masalah vaksin, emang vaksin hak asasi manusia, nggak memaksa, tapi secara tidak langsung pemerintah itu memaksa. Misal kalian mau ke luar provinsi harus ada kartu vaksin, kalian mau ngurus SIM harus ada kartu vaksin, kalian misal ada dana bantuan, kalian harus mempunyai kartu vaksin.
Dan masyarakat itu takut kalau dananya dicabut. Jadi mereka itu memaksakan untuk vaksin meskipun mereka punya sakit dan berakibat meninggal. Jadi saya kurang setuju dengan peraturan pemerintah yang apa-apa menerapkan kartu vaksin. Oke, terima kasih. Mau menambahi pernyataan dari Mbak Linda. Itu kan kalau vaksin kan kemana-mana harus pakai vaksin. Memang vaksin ini sedikit memaksa ya. Misal kan banyak tuh ya yang di jalan saat kita berkendara kan kita dicegat, ditanyain mana kartu Anda divaksin, padahal kita sudah tahu kita nggak ngelakuin vaksin itu kan karena kita mempunyai penyakit dalam atau penyakit bawaan. Nah, jadi misalkan posisi yang pendapat pro, misalnya jalan-jalan terus ditanyain vaksin dan kondisinya sakit, bagaimana? Apakah melanjutkan vaksin atau tidak? Yang gimana? Misalkan posisi sampean sakit terus dipaksa vaksin, gimana? Begini, maaf ya moderator, langsung menyela. Gimana ya? Kalian kan PPKM tuh. Menurut dari Kak Nugraha sendiri, gimana tuh kalau misalnya kita jalan-jalan, terus habis gitu dimintai aparat tentang kartu vaksinnya? Loh, kan udah tahu kalau misalnya kita itu pandemi, PPKM begini-begini. Terus habis gitu, saya nggak bisa vaksin, saya cuma ada urusan ke sini, terus saya punya penyakit dalam. Nah, itu kenapa tidak di rumah, ditunda dulu loh, seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya emang urusannya tentang pekerjaan, bisa loh, work from home, bisa bekerja dari rumah. Kalau misalnya emang itu pedagang yang mengharuskan untuk ke lapangan, itu kan mobilitasnya bisa dikurangin. Nah, yang saya kaget itu pernyataan dari Kak Nugraha sendiri yang bilang, loh, kalau misalnya saya sendiri kepengen jalan-jalan lah ke sini, terus dimintai aparat tentang kartu, ya wajar dong. Kalian kan nggak ada kepentingan apa-apa. Kalau misalnya emang jalan-jalan, terus nongkrong, ya menurut saya ya wajar-wajar saja kalau misalnya dipertanyakan tentang kartu kesehatan lah, apalah sudah vaksin atau belum lah, tentang penyakit lah, apalah, padahal diri sendiri itu tidak mematuhi gitu loh tentang protokol kesehatan. Sekali lagi kembali ke kurangnya pemahaman tentang pandemi dari setiap rakyat Indonesia. Terima kasih. Masuk menanggapi pernyataan dari Mbak siapa tadi? Mbak Alfianti ya, yang yang tentang pedagang-pedagang. Kalau misalnya memang sih ada solusi untuk para pedagang menggunakan media online. Tapi penghasilan media online pada saat perbedaan penghasilan antara kita berjualan online dengan secara langsung itu berbeda, Mbak. Lebih banyak kan pas waktu kita turun ke lapangan. Saya bicara seperti ini karena apa? Saya juga dari kalangan bawah. Nah, kalangan bawah ini merupakan kalangan yang benar-benar terkena dampak negatif dari COVID. Nah, terus ayah saya juga pas waktu jualan kan ditanyain mana kartu vaksin. Terus ayah saya bilang gini, maaf Mas, saya belum vaksin karena kan saya misalnya ada penyakit dalam, terus bagaimana? Ya udah tinggal di rumah. Nah, posisi kan keluarga kan juga butuh ekonomi toh. Nah, terus kita itu kan vaksin, gimana kan malah kayak memaksa gitu loh, Mbak. Jadi ya mungkin bagi orang-orang yang gajinya bulanan dari pemerintah sih oke-oke aja. Tapi kalau yang berpenghasilan setiap hari itu malah itu, Mbak, kasihan juga gitu. Kalau bicara COVID ini malah panjang ini. Mohon maaf, saya mau menambahi teman saya Nugraha. Baik. Menurut saya kan masyarakat yang katanya Mbak tadi dari tim Pro itu masyarakat Indonesia kurang kesadaran tentang protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Menurut saya sih udah diterapkan protokol kesehatan,
bahkan juga udah mematuhi peraturan pemerintah tentang vaksin juga. Tetapi kenapa nyatanya di lapangan itu COVID itu semakin melonjak dan rata-rata yang diklaim COVID itu adalah pasien yang keluar dari rumah sakit. Bahkan kalau isoman pun kalau udah 14 hari lah ya, itu kan udah selesai, ya udah sembuh. Tapi kalau dari rumah sakit itu kan selalu dinyatakan COVID atau enggak, pulang-pulang dibawa dengan mobil jenazah. Gitu. Terima kasih. Izin Ya, untuk menambahkan, saya mau menambahkan pernyataan dari teman saya. Untuk itu ya, apa yang namanya yang di rumah sakit itu di sini juga demikian terjadi juga. Tetangga saya kan sakit batuk, itu dibawa ke rumah sakit cuma batuk saja, batuk pilek biasa itu nggak mau ditangani, padahal batuk pilek disuruh ke rumah sakit, dan terus apa namanya divonis divonis COVID, padahal ya nggak apa-apa, itu cuman penyakit pilek biasa. Terus katanya pendapat yang setuju tadi, kurangnya pemahaman tentang dampak negatif dari COVID. Saya rasa semuanya juga paham tentang dampak negatif dari COVID. Bahkan coba lihat di sosial media, penjual itu juga berusaha menjaga protokol kesehatan. Bahkan mereka juga menggunakan masker yang sudah berlubang-lubang loh. Terus itu saking apanya kalau nggak paham tentang dampak negatif dari COVID ini. Mereka juga takut, kita juga takut, semua juga takut COVID. Semuanya juga berusaha gitu loh. Jadi ya coba lihat dari banyak sisi aja, jangan dari satu sisi. Oke, saya akan menambahkan dari Mas Nugraha. Ya benar, saya percaya COVID. Tapi saya nggak suka dengan PPKM yang terlalu diperpanjang. Sampai kita itu loh sudah hampir 2 tahun. Seperti ini terus. Menurut saya, emang COVID itu ada, tapi dia seperti virus-virus yang lain. Kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, new normal. Soalnya kita itu udah lama banget gitu. Katanya PPKM bisa menurunkan COVID, tapi menurut saya malah menambah COVID. Menurut saya ya kalau misal pengen ekonominya stabil lagi, ingin pendidikannya juga stabil lagi, itu new normal. Soalnya kan juga kebanyakan udah divaksin juga. Menurut saya lebih baik new normal sih. Soalnya ya emang ada COVID, tapi nggak akan batasan waktu saya di Indonesia sudah terjadi selama 2 tahun. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi pandemi ini. Salah satunya dengan cara vaksinasi. Menurut tim Pro, vaksinasi adalah salah satu cara paling tepat untuk menanggulangi pandemi ini. Namun, tim kontra menanggapi bahwa vaksinasi tidak efektif. Apalagi ditambah dengan banyaknya keluhan siswa yang kesulitan untuk sekolah daring. Namun tim Pro menanggapi bahwa pembelajaran daring adalah salah satu cara pemerintah untuk memutus tali COVID-19. Upaya pemerintah yang dilakukan untuk menanggulangi COVID-19 akan selalu ada kekurangannya. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia, jika kalian ingin cepat selesai pandemi ini, maka kita bisa melakukannya dengan cara menerapkan 5M. Semoga kita sehat selalu. Demikian tadi adalah debat diskusi dari tim Pro dan tim Kontra tentang COVID-19 yang ada di Indonesia. Saya sebagai moderator, mohon maaf dan apabila ada kekurangan dan kesalahan saya. Dari Taufik Badaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.